Selamat datang di Jakarta Content Week 2022. Acara ini diselenggarakan oleh Yayasan 17.000 Pulau Imaji dan Frankfurter Buchmesse. Kali ini kita akan berbincang-bincang dalam sesi The Blossoming Variety of Young Adult Literature. Sesi ini adalah bagian dari Litfest, sebuah program yang fokus pada perbincangan sastra dan perbukuan melingkupi soal produksi, distribusi, komunitas dan aktivisme, serta wacana terbaru di wilayah Asia Pasifik dengan mengundang para penulis dan pelaku sastra dan perbukuan kenamaan dari Indonesia dan mancanegara. Saya akan memanggil moderator kita yang akan memandu diskusi hari ini, Gladys Eliona Syahutari. Gladys adalah penulis dan periset seni yang lulus dari program studi pengkajian seni pertunjukan dan seni rupa Universitas Gadjah Mada. Kumpulan cerita pendek pertamanya berjudul Tentang Desir dan kisah-kisah lainnya. Dan karya penerjemahan terbarunya diterbitkan dalam Cerita-cerita Lumbung Margin Kiri 2022. Jangan lupa kami memberikan door prize untuk penanya pertama di setiap sesinya. Untuk Gladys dipersilahkan. Terima kasih, selamat siang. Perkenalkan, nama saya Gladys Eliona, senang sekali saya dapat bergabung dalam sesi The Blossoming Variety of Young Adult Literature. Bersama saya sudah hadir Mbak Oki Madasari, mungkin ada Zoom-nya. Oke. Dan saya panggilkan juga Mbak Reda Gaudiamo ke panggung. Ya, kita tunggu Mbak Reda. Halo Mbak Oki. Di sini ada Mbak Oki Madasari, seorang novelis, dan Mbak Reda Gaudiamo, writer, singer, musician, content creator, dan founder of Kamar Kata-Kata untuk berbincang bersama dalam beberapa waktu ke depan. Sebelumnya saya akan bacakan dulu biodata narasumber. Pertama di sini kita punya yang offline, kita ada Mbak Reda Gaudiamo. Mbak Reda Gaudiamo menekuni bidang kreatif dalam sebagian besar karirnya sebagai direktur kreatif di berbagai agensi periklanan serta sebagai editor majalah Gaya Hidup Internasional. Cerita pendeknya telah diterbitkan di berbagai media nasional dan memenangkan penghargaan. Pada London Book Fair 2019, Nawila, salah satu karyanya yang diterbitkan oleh The Emma Press UK, diluncurkan. Dan Agustus lalu buku ketiga Nawila diterbitkan. Reda juga merupakan seorang musisi dan penyanyi. Album solo pertamanya dirilis pada Oktober 2022. Selanjutnya saya bacakan juga biodata narasumber dari Mbak Oki Madasari. Mbak Oki Madasari adalah penulis novel dan esai, periset serta kandidat doktoral di Universitas Nasional Singapura sejak 2019. Penulis Indonesia ini telah menerbitkan 11 buku sejak 2010 dan dikenal dengan caranya yang khas dalam menggambarkan kondisi sosial dan politik di Indonesia. Dan karyanya telah diterjemahkan ke dalam bahasa Inggris, Jerman, Malaysia, dan Arab. Beberapa area yang menjadi minatnya adalah sosiologi pengetahuan, produksi pengetahuan, penindasan ide, sensor dan pembungkaman, serta hubungan antara kontrol pengetahuan, kreativitas dan inovasi, serta kemajuan suatu bangsa. Selamat siang Mbak Reda. Ya, selamat siang Mbak Oki. Ya, Mbak Oki. Mbak Okinya saya bisa lihat di mana ya? Bisa lihat ke belakang. Oh ya, oke. Ya. Mungkin saya ke Mbak Reda dulu. Apa kita menyudut enggak? Atau Gimana? gimana? Kita ke belakang ini apa gimana? Saya mau ajak bicara soal The Blossoming Variety of Young Adult Literature. Kita tahu bahwa dalam dunia sastra di Indonesia ternyata kita juga ada pasar dan pembaca young adult atau misalnya yang kita bisa sebut yang tadi sempat kita bicarakan juga pre-teens, pra-remaja, ya pra-remaja juga, remaja juga.
Mungkin saya ke Mbak Reda dulu ya. Apa sih yang menarik dari sastra pra remaja dan remaja kita di sekarang-sekarang ini? Kalau untuk pra remaja kita sekarang ini kayaknya kurang menarik justru. Yang menarik itu justru tahun-tahun 80-an akhir gitu. Ya ketika majalah MIDI berubah menjadi majalah Hai. Kemudian di situ ada Imung, ada Kiki dan komplotannya, semua tulisannya Arswendo. Kemudian ada berapa tahun kemudian muncul Lupus ya. Ada penulis-penulis, ada Golagong dengan Balada Siroy. Rasanya masa itu seru sekali gitu. Jadi untuk anak-anak umur 13-14 itu punya bacaan yang sangat-sangat seru yang bukan melulu kisah cinta seperti yang ada di majalah Gadis atau Anita Cemerlang. Jadi kalau sebelumnya kita punya tulisannya Pak Joko Lelono di Pustaka Jaya, Pak Sukanto SA yang mungkin bisa disebut sebagai preteens karena itu kalau lihat pembacanya umurnya belasan ya, kira-kira SD kelas 5, kelas 6 itu sampai SMP, SMA tuh masih bisa baca buku cerita mereka gitu. Yang dibuat dengan sangat bergaya kalau menurut saya bilang karena di situ pelukisnya bisa ada IP Ma'ruf gitu ya menggambar dengan sketsanya yang sangat khas. Nah setelah itu saya rasa untuk pembaca usia 9 sampai 14 tahun itu kayak sepi dengan buku-buku untuk preteens. Mungkin Oki nanti bisa lebih mendetailkan atau mungkin juga pendapat saya salah atau pengamatan saya salah. Saya merasa kesulitan, jadi saya melihatnya pada ketika anak saya sudah mulai tumbuh besar, saya merasa kesulitan menemukan buku-buku yang seperti bukunya Pak Joko Lelono, bukunya Mas Wendo. Jadi masa ke preteens anak-anak tahun itu adalah Harry Potter, Lord of the Rings gitu. Jadi terjemahan, meskipun terjemahan lainnya masih tetap muncul seperti Lima Sekawan, Sabta Siaga, Mallory Towers dan lain-lain. Nah saya rasa sesudah itu kita kehilangan ini bacaan untuk anak umur 9 sampai 14, anak-anak yang sudah lancar membaca, yang sudah tidak mau lagi baca buku bergambar, yang bukan komik tapi novel yang betul-betul cerita. Saya rasa kondisinya kayak gitu dan menurut saya itu agak-agak memprihatinkan ya buat saya. Kalau saya rasa sayang sekali gitu pembaca kecil kita tidak menemukan karya-karya itu di masa sekarang gitu. Jadi kalau menurut Mbak Reda ada kekurangan dari itunya. Ya, meskipun kalau menurut riset atau menurut data dari IKAPI dan dari Pacar Merah yang rajin berkeliling dengan pasar bukunya itu, festival literasinya itu ya, memang angka bacaan untuk anak-anak itu besar sekali. Tapi anak-anak itu ternyata yang terbesar justru buku pelajaran, buku pendukung pelajaran, buku aktivitas. Sedangkan buku cerita anak kalau di dalam deretan presentasinya sangat-sangat kecil. Karena konon kabarnya orang tua melihat buku buku cerita anak sebagai buku yang mengganggu kegiatan belajar karena hanya berangan-angan, hanya mimpi-mimpi ya, berimajinasi yang tidak penting. Oke. Menarik ya dari Mbak Reda seperti itu dan kalau dari Mbak Oki sendiri kira-kira menurut Mbak Oki apa yang menarik dari sastra remaja kita saat ini? Suaranya? Mute. Masih mute kayaknya. Ya. Suaranya belum masuk. Oke. Sebentar ya, suaranya belum masuk. Ya, halo ya, udah. Ya, oke. Jadi kalau kita membincangkan tentang sastra remaja, saya pikir kita tidak perlu menggunakan kata preteen ya. Preteen itu kan artinya sebelum remaja. Jadi di sini kita pakai teenager literature, teen lit. Ya, jadi kita jelas sedang membicarakan sastra remaja, bukan membicarakan sastra anak. Nanti akan beda lagi, walaupun saya sangat percaya bahwa sastra anak yang baik harusnya bisa dibaca juga oleh remaja,
bisa juga dibaca oleh orang dewasa, tapi kita mau memfokuskan perbincangan kita di sastra remaja, dan itu artinya kalau dalam pembacaan saya, kita sebenarnya sedang berada pada periode yang kita tidak kekurangan judul, kita punya banyak produksi buku anak setiap tahunnya dari berbagai penerbit. Nah, buku remaja setiap tahunnya dari berbagai penerbit. Cuma sekarang pertanyaannya adalah bagaimana dengan variasi cerita yang ditawarkan? Bagaimana dengan keragaman perspektif yang ditawarkan? Bagaimana dengan keragaman ide-ide dan gagasan yang ditawarkan? Nah, dalam setiap zaman, periode sastra Indonesia misalnya, kita akan bisa menandai setiap era punya jenis-jenis bacaan remaja yang berbeda. Ketika Lupus lahir di periode akhir 80-an sampai awal 90-an, kita bisa menandai bagaimana situasi Indonesia pada masa itu yang sedang giat-giatnya membangun, yang sedang begitu membanggakan kelas menengah baru, yang sedang begitu membanggakan gemerlap ibu kota, gemerlap kehidupan. Saya dulu tinggal di sebuah desa di Jawa Timur, dan dari TV saya melihat, wah, hidup di Jakarta kayaknya keren banget ya, penuh kemilau. Dan itu yang saya dapatkan dari cerita-cerita Lupus. Jadi saya sangat menikmati Lupus, saya pembaca Lupus, tapi sekaligus sebenarnya kita bisa melihat ada Jakarta Dream yang ditawarkan. Ada impian remaja ibu kota yang coba ditawarkan ke seluruh Indonesia, dan memang itu yang waktu itu diharapkan oleh, saya pikir sangat diharapkan oleh pemerintah Soeharto untuk menunjukkan betapa gemerlapnya keberhasilan pembangunan pada masa itu. Itu Lupus. Lalu kemudian di era setelah Lupus, kita bisa mendapatkan jenis-jenis lain. Kalau saya menandai, saya akan sedikit, saya hanya untuk memberikan gambar judulnya saja ya, karena mungkin nanti banyak yang belum pernah, generasi di bawah saya mungkin asing dengan judul-judulnya. Ini Lupus ya, jadi tadi yang sudah saya sebutkan pertama dengan ciri khasnya sendiri. Lalu periode awal akhir 90-an, jadi 98 akhir, 99 awal 2000-an, saya masih baca ini, Eiffel, I'm in Love, Cinta Puccino. Nah, saya nggak tahu gadis masih baca nggak? Saya baca, iya saya baca. Baca kan? Iya, jadi kenapa saya juga pilih Dialova. Ya, Dialova, betul. Itu karena waktu itu begitu keluar kan booming. Kita semua betul-betul harus baca karya-karya ini, dan semuanya juga difilmkan. Lalu itu juga hampir berbarengan dengan Ada Apa Dengan Cinta kan. Ini udah stylenya beda lagi dengan Lupus. Jadi Lupus itu anak Jakarta yang fun, yang naik bis kota, yang dengan agak nakal, humor. Nah sekarang Eiffel, I'm in Love, Cinta Puccino, kita tahu bahwa ini basically cerita cinta anak SMA. Jadi ada patah hati, ada keinginan untuk membangun cinta yang sesuai dengan imajinasi anak remaja. Dan memang kita bisa juga hubungkan periode itu dengan periode kebangkitan pada waktu itu, buku-buku chick lit di dunia, di global industri ada chick lit, ada teen lit, dan formulanya sama. Cerita-cerita remaja yang menawarkan memang cinta sejati masa SMA dan sebangsanya, yang membuat kita patah hati, yang membuat kita nangis, membuat kita bisa merasakan cinta. Nah, lalu periode setelahnya kita mengenal nama Ilana Tan yang sampai sekarang juga kita nggak tahu, karena katanya ini nama pseudonym kan, bukan nama sebenarnya, dan nulisnya juga nggak mutu, tapi kita tahu bukunya laris manis semua. Nah, apa yang menarik dari eranya Ilana Tan ini, dia seperti juga terpengaruh oleh geliat drama Korea. Jadi drama Korea yang dengan ala-ala cinta yang itu muncul dalam cerita-cerita Ilana Tan, dan itu dia semuanya settingnya luar negeri, makanya ada Spring in London, Sunshine in Seoul, Autumn in Paris, lalu Winter in Tokyo. Jadi dia menghadirkan cerita cinta yang di luar negeri, dan kita nggak bisa mendinai bahwa ada generasi yang begitu terpengaruh oleh buku ini, ada generasi yang begitu tergila-gila dengan buku ini. Maka ketika buku sangat mempengaruhi pola pikir pembaca, maka bacaan yang menawarkan imajinasi percintaan dengan setting negeri-negeri yang begitu indah ini juga akan mewarnai imajinasi remaja pembacanya. Lalu yang terbaru, kita tahu generasi remaja semuanya baca Dylan, nonton Dylan. Saya di usia yang sudah tidak remaja, akhirnya harus
nonton juga, harus baca juga. Dan di sini dia mencoba menghadirkan potret remaja tahun 90-an, makanya judulnya Dilan tahun 90, tapi dibaca oleh anak sekarang. Nah, formulanya kita bisa masih lihat sama, kisah cinta anak remaja. Bagaimana karakter si cowok selalu dihadirkan, biasanya kan cowoknya harus maco-maco gimana gitu kan, agak nakal gitu kan. Lalu ya ceweknya ya jelas harus cantik, harus memenuhi standar kecantikan yang memang sudah pakem dari zaman dulu. Dan ya Dilan berhasil merebut penonton karena memang itu yang diinginkan oleh kebanyakan imajinasi yang sudah dibentuk dari zaman dulu kala. Nah, jadi kita tahu karakteristik cinta remaja kita, urban setting, fokus di romance, Cinderella syndrome, Princess Obsession itu masih mendominasi. Mungkin ini yang kemudian kita harus diskusikan bagaimana. Nah, kita tahu tadi ada yang disebut Mbak Reda kan, Balada Si Roy ini sebenarnya mencoba menghadirkan yang beda kan. Dia menghadirkan cerita petualangan yang tidak di ibu kota, yang tidak di kota, tapi justru mengajak kita pergi ke berbagai daerah di Indonesia. Karakter utamanya pun lain dari yang tadi saya sebutkan. Lalu saya bisa memberi contoh, di kebetulan saya ambil aja Lady Bird, nanti kita bisa diskusikan lagi contoh-contoh yang lain yang mungkin bisa membandingkan kita dengan sastra remaja kita. Oke, saya kembalikan ke Gladys. Baik, terima kasih Mbak Oki. Dan saya mau nanya sedikit gitu Mbak Oki, kira-kira menurut Mbak Oki, apakah dengan karakteristik sastra remaja kita yang kebanyakan ngomongin cerita cinta dan kebanyakan cerita tentang kota, itu membuat dinamika sastra remaja kita jadi satu nada nggak sih? Dan kalau apalagi kalau kita bicara soal setelah tahun 2000-an gitu, dan bagaimana itu membedakannya dengan tahun 80-an atau 90-an yang lebih banyak, lebih beragam genre-nya. Ya, sebenarnya bukan satu nada, tapi dalam setiap era akan ada nada yang dominan. Jadi itu masalahnya, akan selalu ada nada-nada yang mendominasi toko buku, nada-nada yang mendominasi layar bioskop, nada-nada yang mendominasi percakapan publik. Nah, tapi di titik ini kemudian pasti juga akan ada alternatif kan, seperti Mbak Reda dengan cerita Nawilanya, dan mungkin banyak alternatif lain yang mencoba memberikan keragaman. Nah, di titik alternatif itu mungkin yang kita bisa mencoba menawarkan sesuatu yang baru bagi sastra remaja. Nah, ini berhubungan sekali dengan pertanyaan selanjutnya nih buat Mbak Reda. Apa ya yang belum digarap? Nah, kemudian apa yang, apalagi Mbak Reda sebagai penulis buku pra remaja dan buku untuk remaja, apalagi buat saya Nawila itu sangat suitable untuk pra remaja dan remaja gitu. Jadi menurut Mbak Reda sendiri sebagai penulis dan pengamat, apa yang belum digarap dan perlu mendapatkan perhatian nih untuk para penulis sastra remaja yang sekarang? Yang belum digarap ya. Kalau saya merasa meskipun Oki bilang sebaiknya tidak membahas preteens gitu ya, tapi saya merasa justru bagian itu yang sekarang ini sangat kurang gitu. Jadi anak-anak kita yang usia, seperti saya bilang sebelumnya, anak-anak usia umur 9 sampai 14 tahun itu, karena tidak punya bacaan di usia itu, mereka langsung naik ke bacaan remaja yang umur 15 tahun seperti yang ditampilkan itu. Jadi kalau sekarang ada yang kurang dan perlu digarap, meskipun ini mungkin bukan topik kita, tapi sekarang adalah yang harus digarap adalah bacaan untuk anak umur 9 sampai 14, kalau menurut saya ya. Karena mereka betul-betul tidak punya bacaan. Mereka langsung naik ke teen lit gitu, langsung naik ke kisah-kisah yang tadi sudah dibahas. Saya rasa mungkin saya rasa butuh penulis-penulis yang penulis sastra keren-keren dari negeri ini untuk ikut kembali menulis buku-buku seperti itu ya untuk anak-anak kita. Kalau di luar itu saya lihat seorang penulis dari tunggu sebentar. Latvia kalau nggak salah. Juris namanya, dia membuat kumpulan puisi untuk anak-anak. Sehari-hari, bukan sehari-hari, tapi dia sebenarnya adalah seorang penyair yang sangat terkenal di negerinya dan dan puisinya dinikmati orang dewasa. Tapi dia sengaja menghabiskan waktu sekian tahun untuk menggarap buku
yang judulnya The Book of Clouds, buku untuk anak-anak. Gitu. Jadi buku puisi untuk anak-anak. Saya rasa kalau penulis-penulis kita yang keren-keren ini mau menulis buat anak-anak umur anak tanggung ya, kalau istilah kita ya, anak nanggung gitu. Remaja awal gitu. Iya, remaja awal. Ya untuk anak SMP lah gitu. Gitu. Kalau saya rasa itu sih yang diperlukan. Entah soal temanya saya rasa apapun bisa dibahas, soal bentuknya pun bisa apa aja. Tapi khusus yang didedikasikan buat bracket ya umur segitu tuh yang saya pikir penting ya. Oke, ya. Kalau Mbak Oki sendiri bagaimana? Apa yang perlu kemudian diisi oleh penulis sastra remaja sekarang? Poin dari Mbak Reda, saya rasa perlu dicatat bahwa sebelum kita bicara tentang sastra remaja, memang sastra anaknya juga harus diperkuat juga gitu. Dan sebenarnya kalau dari saya pribadi itu juga kenapa saya nulis seri Mata, 4 buku seri Mata itu sudah bisa dibaca anak kelas 1 SD sampai kemudian teenager pun baca, anak-anak SMP itu baca novel saya. Nah tapi kalau kita bicara khusus untuk remaja, apa yang harus kita lakukan? Kita bisa melihat sebenarnya dari sisi karakteristik pengarangnya kemudian ya. Kalau tadi kemudian saya sudah memetakan karakteristik tema, kenapa karakteristik novel remaja didominasi seperti yang tadi saya sebutkan poin-poinnya. Nah, kita tidak juga bisa melepaskan fakta dari kebanyakan mungkin penulis cerita remajanya memang berasal dari Jakarta. Kehidupan sehari-harinya hanya diwarnai oleh imajinasi memang di sekelilingnya dia. Lalu ketika bacaan masa kecilnya memang bukan bacaan yang memperluas perspektif atau memperluas imajinasi. Akhirnya ketika dia masuk ke sastra remaja, memang yang ditulis hanya mengulang dari apa yang pernah dia baca sebelumnya. Jadi dari sini untuk melihat dari sisi si penulis yang menghasilkan sastra remaja itu sangat penting. Nah, saya melihat kita perlu untuk memperluas demografi, memperluas wilayah-wilayah penghasil penulis cerita remaja. Jadi kalau cerita remaja ditulis oleh kawan-kawan yang tinggal di Sulawesi Utara, oleh kawan-kawan yang tinggal di sebuah desa di Salatiga atau di daerah-daerah yang punya keunikan, maka kita akan memiliki wajah-wajah baru dari cerita itu. Kita nggak mungkin juga memaksakan teman-teman yang sudah dari kecil memang lahir di Jakarta, memang dengan segala kemudahan yang dia nikmati, lalu punya imajinasi yang menggambarkan kehidupan di desa, tentu akan sulit. Jadi keragaman tema itu juga harus hanya bisa dibentuk kalau kita punya keragaman latar belakang. Nah, kalau untuk novel dewasa, bacaan sastra Indonesia in general, kita sudah mendapatkan, saya lihat, penulis-penulis yang beragam. Tapi untuk sastra remaja, memang sangat kurang penulis dari beragam latar belakang, beragam daerah. Nah, dengan begitu kita mungkin bisa menghadirkan keragaman dalam sastra remaja. Baik, kalau menurut Mbak Oki lagi, kira-kira apa yang kemudian bisa kita lakukan untuk first step-nya gitu, step awalnya untuk kemudian kita bisa melangkah ke diversifikasi itu gimana ya Mbak? Ya, sekolah jelas menjadi ajang paling shortcut kita, tapi juga sekaligus fundamental. Kenapa shortcut? Karena memang itu sistem yang sudah jadi. Sekolah tinggal masuk, lalu yang harus dilakukan adalah guru-gurunya memperkenalkan bacaan-bacaan. Anak SD sudah dibacakan dengan karya sastra yang sesuai dengan usianya, yang memperluas perspektifnya, yang bisa melatih kemampuan menulisnya. Anak SMP, anak SMA juga diberikan bacaan-bacaan yang sesuai dengan usianya. Nah, sayangnya kita harus melihat juga hal seperti itu memang belum menjadi kenormalan dalam sistem pendidikan Indonesia. Nah, ini juga sedihnya ya kalau kita bicara tentang bagaimana penetrasi sastra di lingkungan sekolah gitu. Saya punya pengalaman bagaimana sekolah yang memberi ruang untuk itu, yang anak-anaknya terpapar untuk itu, ternyata masih didominasi oleh sekolah swasta mahal. Nah, ini kritik besar untuk kita semua. Kalau hanya sekolah swasta mahal yang ada di Jakarta, Surabaya, yang punya akses, yang terpapar, ya akhirnya nanti produksinya juga tidak beragam lagi.
akhirnya kita akan merepeat ada satu dominasi tertentu lagi gitu. Nah, untuk itu kita harus memperluas jangkauan lewat sekolah-sekolah negeri, sekolah-sekolah di seluruh Indonesia. Menarik sekali poin Mbak Oki untuk mulai memberi keragaman via edukasi. Dan bicara soal pendidikan nih, bicara soal pendidikan, nggak berat kok Mbak. Ini banyak juga kan yang ngerasa bahwa sastra yang entah yang remaja awal atau sastra remaja yang lebih tua lagi itu punya kecenderungan untuk menggurui, punya kecenderungan untuk ada beberapa yang punya cerita-cerita yang maksudnya adalah edukasi gitu. Nah kalau Mbak Reda sendiri sebenarnya seharusnya cerita pra-remaja atau cerita remaja itu nadanya seperti apa sih? Karena banyak dari karya-karya sastra remaja itu sangat sadar bahwa pembaca-pembacanya itu masih sekolah gitu. Pembaca-pembacanya masih harus diajarkan sesuatu gitu. Kira-kira menurut Mbak Reda gimana? Dari pengalaman sendiri saja deh. Bagaimana saya membuat Nabila misalnya ya. Saya merasa anak-anak sudah terlalu pembaca remaja umur yang akan menjadi anak-anak membaca buku itu sudah terlalu kenyang dan enek sama petuah-petuah dan nasihat dan teriakan-teriakan harus berbuat baik, harus jangan nakal, jangan ini gitu. Jadi mungkin itu yang bikin anak-anak juga malas baca buku ya. Sehingga anak-anak lebih senang baca komik dari Jepang atau dari mana atau apa gitu. Jadi saya sendiri ketika memilihkan buku untuk anak saya, begitu ada tulisan pesan moral dari buku ini, saya tidak akan beli. Saya rasa sudahlah ya gitu. Saya tahu anak saya kan baik-baik aja, tanpa membaca buku ini pun dia tidak akan mencuri gitu misalnya. Jadi saya ingin, kalau boleh ya gitu, kalau menulis cerita gitu, saya ingin anak-anak itu atau pembacanya dihargai sebagaimana mereka seharusnya. Jadi beri kepercayaan pada mereka bahwa mereka akan menemukan pelajaran atau menemukan makna dari cerita itu tanpa harus dijejali dengan sangat bold gitu ya, dengan kereng gitu bahwa harus begini-begini, harus dari cara pengembangan karakternya yang satu baik banget, yang satu jahat banget gitu. Jadi kalau saya pikir beri ruang gitu, beri ruang pada anak-anak untuk menikmati ceritanya gitu, untuk menikmati tokohnya, menemukan diri mereka di sana, menemukan sahabat, merasa dimengerti ya di cerita itu. Saya rasa bahwa ketakutan mereka itu bukannya mengada-ngada gitu, tapi bukannya yang dianggap remeh gitu, tapi ya respect saya pikir itu yang penting ketika pegangan saya gitu ketika mau membuat sesuatu untuk pembaca sebenarnya usia berapapun sih, ya usia berapapun. Karena Nawila sebetulnya tidak ditulis untuk anak-anak, sebenarnya saya menulis buat emak dan bapaknya yang untuk untuk teman-teman sepantaran saya lah yang waktu itu berumur 30-an. Jadi tadi pagi saya menemukan draft pertama saya Nawila dan saya lihat tahunnya 2000 tunggu bukan 92 ditambah 7 berapa? 99. Iya, 99. Wah ya ampun nih pas Soca masih anak-anak banget ya gitu. Ya. Tapi kira-kira kalau menurut Mbak Reda kenapa ya penulis pra-remaja atau sastra remaja itu kenapa ada kecenderungan untuk bikin yang edukatif atau bikin yang itu? Saya nggak tahu ya, tapi menduga-duga aja ya. Mungkin itu adalah cara yang mungkin tidak ada rasa percaya pada anak kali ya, gitu. Saya pikir ya. Kalau kita lihat bagaimana kita memandang anak-anak gitu, bagaimana bangsa kita lah memandang anak-anak.
Saya rasa jarang sekali orang melihat anak-anak sebagai betul manusia utuh, seutuhnya. Saya bilang beberapa waktu yang lalu bahwa anak-anak itu adalah manusia, hanya packagingnya aja kecil gitu. Ini kayak gini ya, yang saya minum ini mau kalengnya segede gini, mau setermos apapun, kopi aja kan gitu. Jadi dia bukan karena kecil terus dia menjadi kurang kopi gitu, tidak. Anak-anak begitu, saya rasa orang dewasa atau penulis, saya nggak tahu penulis, tapi jangan-jangan, lebih dugaan bahwa kita kurang menghargai anak sebagai manusia utuh dengan rasa, dengan kecerdasan. Anak-anak sangat cerdas. Anak-anak tahu rasa kecewa, anak-anak tahu ketika dikhianati, tahu dibohongi. Cuma mereka nggak bisa mengeluarkan itu karena umurnya baru 5, 6, 7 tahun gitu. Sementara kita kan udah tua banget nih ya, udah puluh-puluh umurnya. Yang udah tahu berkelit, tahu istilahnya apa. Aku nggak bohong, aku hanya this is white lies gitu. Bukan bohong tapi putih bohongnya gitu. Kan kita terlalu dewasa dan pandai gitu. Jadi sebenarnya anak-anak dengan kemurniannya mereka tahu kok. Nah itu yang saya rasa kurang dihargai oleh banyak orang ya gitu, pada umumnya. Oke. Mudah-mudahan salah. Makanya kita konfirmasi nih ke Mbak Oki yang mungkin belajar lebih banyak gitu Mbak Oki. Kalau kita kan selama ini sastra remaja, mungkin Mbak Oki bisa memberikan pandangan tentang yang lebih ke sastra remajanya gitu ya. Bahwa kemungkinan nih sastra remaja atau bahkan sastra anak kita punya kecenderungan untuk menggurui. Nah, pandangan Mbak Oki sendiri bagaimana ya dan kenapa bisa terjadi seperti itu? Ya, saya kalau dari pembacaan saya di sastra anak memang kecenderungan menggurui itu sangat besar. Karena saya juga sebelum saya nulis novel anak, saya harus baca dulu dong buku-buku yang beredar. Nah, apa penyebab itu? Saya melihat ada keinginan yang besar dari penulis yang memang mau menghadirkan buku anak itu untuk sekaligus sebagai alat penanaman nilai. Nah sayangnya penanaman nilai itu diartikan secara sempit untuk langsung bilang bahwa tidak boleh ini itu atau harus ini itu atau ini yang juga kebanyakan untuk mengajarkan nilai agama. Dan memang buku anak harus diakui menjadi area yang sangat menjadi battleground banget untuk menanamkan nilai itu kan. Makanya banyak sekali buku-buku anak diproduksi untuk menghadirkan penanaman nilai itu. Nah, lalu kemudian karena saya tidak dalam konteks menanamkan nilai, tapi saya memang seorang penulis cerita, saya penulis novel, saya kembalikan itu ke basic storytelling. Bahwa memang ini harus dalam bentuk cerita. Ini anak udah nggak mau baca-baca yang tadi diceritakan Mbak Reda soal nasihat dan sebagainya. Anak mau cerita yang bagus, cerita yang meyakinkan mereka. Cerita yang membuat mereka pergi bertualang, cerita yang membuat mereka mengepakkan sayap imajinasi. Nah, di situ kemudian dia bisa menginterpretasikan sendiri value-nya apa tanpa dikasih tahu. Nah, kalau untuk cerita remaja justru Gladys saya melihat nggak ada tuh obsesi untuk menanamkan nilai. Coba deh baca itu semuanya tadi yang saya tunjukkan di gambar-gambarnya. Udah free dari semua keinginan untuk menanamkan nilai. Makanya di situ kemudian cerita cinta. Anak SMA, biasanya dulu saya formula yang saya apalin banget waktu baca cerita remaja, cowoknya main basket nih. Cowoknya main basket, nanti ceweknya adik kelasnya ini. Nanti ada orang ketiga dan sebagainya. Jadi sampai karakternya pun saya bisa apal formulanya bisa gitu kan, saking template-nya gitu. Nah, jadi di titik ini kemudian penulis cerita remaja itu kritik terbesar saya adalah dia harus memperluas kesadaran bahwa persoalan remaja itu bukan cuma cerita monyetnya gitu loh. Remaja itu kan justru punya problem psikologis yang luar biasa ya, misalnya kayak gitu. Nah itu kenapa nggak digali itunya fokusnya. Lalu misalnya anak remaja kan juga punya masalah ekonomi. Bagaimana dengan anak remaja yang lahir di keluarga yang memang tidak kaya? Nah hal-hal seperti itu tidak tersentuh dalam cerita remaja kita. Jadi justru kalau kita bicara tentang cerita-cerita yang menggurui itu nggak ada dalam cerita remaja. Semuanya cerita-cerita yang membuat kita
terpuaskan berbunga-bunga gitu ya. Bunga-bunga ya, mimpi-mimpi remaja kita tertumbuhkan lah, termanjakan. Nah, lalu kemudian juga oh ya, saya kalau dari konteks Indonesia, saya mungkin sebenarnya agak terkesan dengan film ya. Mbak Reda pasti tahu, dulu ada film judulnya Blok M itu Mbak. Blok M, bakal lokasi Mejeng. Nah, itu justru menurut saya cerita remaja berlokasi di ibu kota, tapi justru bisa menghadirkan masalah sosial, masalah ekonomi, ketimpangan, ada anak dari keluarga miskin yang harus struggling untuk ibunya, lalu kemudian dia berusaha di depan teman-temannya baik-baik aja. Nah, yang kayak gitu kan, potret-potret sosial, realita ekonomi, permasalahan yang dihadapi orang sehari-hari itu yang harus hadir dalam cerita. Jadi kayak kontras banget ya dari sastra anak yang penuh dengan macam-macam jenis edukasi, terus langsung pas remaja rebel gitu ya. Bebas. Saya jadi ingat, saya pernah ikut lomba cerpen sekali, novelet di sebuah majalah remaja. Terus saya mengambil tokoh seorang anak laki-laki, anak SMA yang dari kampung, terus dia nginap numpang di rumah tantenya di kota. Nah, di sekolah itu dia harus memilih antara ikut geng yang rame atau terus-terusan dibully. Akhirnya dia ikut geng itu, lalu ikut berantem, dan kemudian dia belajar. Jadi ilmu silatnya dia yang di kampung itu terpakai. Terus dia belajar mulai bawa pisau ke sekolah, dia mulai punya rantai, punya apa, dan kalau udah mulai perang, itu dia merasa sangat-sangat luar biasa gitu. Meskipun dalam hatinya dia juga merasa ini salah gitu. Nah, berakhir dengan dia ditangkap oleh polisi, kemudian dimasukkan ke polsek dan dijemput oleh bibinya dan ibunya datang dari kampung. Lalu kemudian dari sana dibawa pulang lagi ke kampung. Oleh dewan jurinya pada satu kali waktu itu saya ditelepon. Red, ini ceritanya sebenarnya bagus banget sih. Tapi nggak ada perempuannya. Nggak ada cinta-cintanya sama sekali loh kamu tuh katanya. Terus nggak ada naksir-naksiran, nggak ada apa gitu. Oh gitu. Jadi ya terpaksa deh kita jadiin juara 3. Kenapa mesti bilang gitu sih ya? Saya bilang, oh ya oke, tapi terima kasih sudah dipilih juga sebagai juara. Yang penting juara. Yang penting juara, meskipun juara 3 ya. Terus mereka bilang gini, ini tidak akan bisa kami muat di majalah yang mengadakan lomba ini, karena majalahnya majalah gadis remaja. Boleh nggak? Dia bilang, boleh nggak novelet ini saya kirimkan ke teman saya yang ada di majalah Hai. Oh ya boleh aja. Lalu kemudian dikirimkan dan dimuat di majalah Hai sebagai bonus. Karena majalah Hai itu anak laki-laki dan pembacanya akan relate dengan itu. Terus bilang, oh baiklah, yang penting honornya dapat. Jadi aku jadi ngerasa gitu ya kalau misalnya cerita remaja itu jadi sangat stereotipikal dengan cerita yang harus ada cinta-cintaannya gitu. Dan ya, harus waktu itu sih begitu ya. Saya pekerjaan pertama saya adalah menjadi pemilih cerpen di majalah gadis. Jadi saya milih itu sampai bosen banget. Karena pasti itu persis yang dibilang oleh Mbak Oki tadi gitu, main basket, kalau nggak main basket taekwondo ya, karate gitu-gitu kan. Terus ada cowok yang bandel yang kayaknya nggak sekolah, bolos gini, oh ternyata dia seorang seniman, bisa ngelukis apa di mana gitu, terkenal gitu. Atau nanti kemudian baik-baik aja tiba-tiba ceweknya kena kanker otak atau apa semacam itu. Jadi sampai bosan akhirnya saya bilang boleh nggak saya mesen cerpen aja sama orang. Dan sebab saya bosan banget nih dengan naskah yang saya terima ini gitu. Akhirnya boleh pesan. Nah jadi saya mencoba waktu itu memasukkan cerpen-cerpen yang nggak cinta-cintaan gitu. Tapi rupanya ketahuan waktu itu oleh Ibu Managing Editor dan kemudian diadukan ke Ibu Pia. Lalu saya dipindah deh, nggak pegang cerpen lagi. Karena katanya ini akan merusak
garis besar haluan majalah gadis. Ya udah, baiklah. Jadi memang langsung karir saya sebagai editor ya? cerpen gadis terhenti. Tapi berarti pasarnya juga ya, dan kayak bagaimana kemudian majalah remaja itu membentuk pembacanya juga dong kalau begitu. Iya, saya rasa sih pemilik pemret atau pemilik media itu yang menentukan harus gini, sebaiknya gini. Jadi kayak sekarang buku-buku kita deh, buku teens kita ya gitu. Penerbitnya merasa bahwa remaja tuh harus begini, harus cinta-cinta, harus kota besar, harus apa gitu. Kalau melenceng dikit mulai ragu, apa iya ya enggak ya? Ya. Jadi sebenarnya penentu tren ini bukan pembacanya yang mau, tapi menurut saya sih dari penerbit, dari pengusaha, dari itu ya kayaknya. Menurut saya ya, tapi ya. Kalau bisa dicek lagi. Iya, makanya Mbak Oki mungkin ada pendapat juga soal ini, soal yang dibilang sama Mbak Reda tadi penentu tren gitu. Iya, betul. Saya sangat setuju bahwa sebenarnya selera pasar itu bisa dibentuk. Jadi tidak semata bahwa justru publisher atau majalah atau media harus mengikuti selera pasar. Justru mereka lah yang sebenarnya tanpa disadari atau disadari membentuk selera pasar itu. Nah tadi karena disebut majalah remaja, jadi kalau kita bicara terutama remaja di zaman saya, nggak ada internet kan, jadi otomatis majalah remaja adalah satu-satunya medium yang akhirnya memberi informasi pada kita tentang tren, memberi informasi pada kita cerita remaja itu macam ini loh, bahwa oh ini loh yang bagus tentang apalah tulisan itu harus seperti ini dan sebagainya, itu majalah remaja. Dan saya tumbuh besar dengan baca gadis, saya tumbuh besar dengan Aneka, cerpennya juga lumayan banyak kan Aneka waktu itu. Cerpen tok isinya. Cerpen. Nah nanti kalau mungkin ada yang tertarik tuh menilik ulang, sebenarnya itu memang semuanya tipikal. Semua cerita-ceritanya hampir sama. Nah jadi kan sebenarnya bisa dilihat juga bagaimana generasi yang tumbuh dengan majalah remaja seperti itu, akhirnya nanti akan punya impact dari bacaan-bacaan itu. Nah sekarang untungnya kita kan punya akses beragam terhadap ada berbagai media yang bisa kita akses lewat internet. Kita bisa dengan mudah baca cerita dari New York, dari mana-mana juga bisa. Nah di titik ini sebenarnya menurut saya penerbit buku juga harus tertantang, juga harus lebih inovatif untuk berani men-challenge definisi mereka tentang selera pasar. Jangan-jangan pembaca juga udah udah bosen dengan selera pasar yang itu aja gitu kan. Jangan-jangan selalu dibutuhkan sesuatu yang baru, yang mencoba untuk memberikan warna yang berbeda. Kayak sekarang bukan berarti kita nggak boleh nulis cerita cinta ya di masa remaja ya, tapi coba untuk memutus stereotip itu, memutus karakteristik yang sudah kita apalin itu, formula-formula yang terus diulang itu. Kalau kita lihat drama Korea kan itu yang sebenarnya kenapa membuat drama Korea juga, walaupun ada stereotip juga di drama Korea, yaitu apa? Cowoknya pasti ganteng dan kaya, ceweknya nanti lebih miskin. Lihat ya di drama Korea kayak gitu juga. Jadi Korean Dream juga punya formula yang dipertahankan untuk memenuhi imajinasi yang sudah terlanjur dibentuk. Tapi saya lihat setidaknya 25-21, nonton nggak Gladys 25-21 drakor? Enggak, tapi tahu. Ya, kamu belum nonton sih. Aku udah nonton. Jadi 25-21 itu cerita remaja yang menurut saya sangat berhasil karena dia tidak hanya melulu soal cintanya, tapi juga persoalan yang dihadapi si cowok setelah keluarganya bangkrut, persoalan perubahan situasi sosial di Korea dan sebagainya. Juga ada Replay 1998 nah, kan. Itu aku nonton nah, itu. Jadi yeah. Itu sebenarnya juga cerita cinta tapi sudah dihadirkan lengkap dengan konteks sosial politiknya. Anak remaja perlu cerita-cerita macam. Yeah. Setuju banget, setuju. Emang masalah pembentukan itu ya, pembentukan sehingga menjadi tren itu emang luar biasa sih. Saya masih ingat saya tuh sampai saking terobsesnya waktu zaman remaja itu, waktu SMP saya membaca majalah gadis terus-terusan dengan cerpennya, sampai ketika masuk SMA, saya senang banget masuk SMA 1, diterima di SMA 1, karena saya pikir akhirnya waktu saya untuk bisa punya pacar datang juga.
Karena kalau teman-teman SMP saya, aduh ya ampun nggak banget gitu ya. Tapi kalau teman-teman anak SMA terus kan selalu SMA kakak kelasnya kelas 2, kelas 3, ya apa sih keren-keren banget. Tapi mungkin ibu saya membaca niat jelek saya ini sehingga dia langsung memasukkan saya ke Santa Ursula yang nggak ada lakinya sama sekali. Tamat lah, udah nggak punya pacar, punya umur 20 kayaknya. Nggak banget lah. Oke. Menarik sekali ya. Saya juga dulu guru BK, Mbak. Aku guru BK SMA dan aku ngerasa bahwa dinamika remaja tuh yang nggak yang kayak gitu, nggak yang cinta-cintaan aja, tapi banyak sekali gitu. Nah, balik lagi nih kita ke apa namanya? Ke masalah sastra remaja ini. Singkat aja sebelum kita mungkin nanya, ada pertanyaan mungkin dari audiens. Kekuatan dan kelemahan sastra remaja kita nih apa Mbak? Singkat aja. Kekuatan dan kelemahan sastra preteens dan remaja kita. Wih, apa ya? Tanya susah nih. Oke. Kalau sebenarnya ya kita tuh punya banyak sekali bahan kalau saya bilang. Kalau mau diangkat kita seperti yang Oki bilang tadi. Kalau untuk tulisan novel dewasa kita sudah punya banyak penulis dari luar Jakarta gitu. Ketika bukunya Nesi muncul gitu ya. Tiba-tiba kita jadi, wah orang Indonesia Timur seperti itu gitu. Terus kemudian ada ceritanya Mas Mahfud Ikhwan, ya dengan Dawo itu belajar mencintai kambing gitu ya kan. Saya bilang, wah ada yang kayak begini. Jadi nggak cuma melulu Jakarta kota besar gitu. Tapi nah saya sih kekuatannya remaja tuh menurut saya sastra remaja tuh harus juga berangkat dari situ ya gitu. Jadi dari tema-tema lokal gitu yang banyak sekali dan selama ini nggak disentuh. Kalau kekuatan lain, kalau saya lebih melihatnya marketnya ya, marketnya tuh besar sekali. Kalau untuk anak-anak sampai remaja itu kayaknya orang tua untuk memberikan uang jajan beli buku tuh kayaknya udah mulai longgar, jadi nggak terlalu memaksakan harus beli buku ini, buku-buku itu. Nah, mereka juga bisa memilih sendiri dan saya pikir market kita gede banget untuk itu. Jadi kalau misalnya penerbit kita berani bereksperimen aja ya gitu atau berani membuat suatu yang gerakan baru gitu untuk buku remaja, saya pikir akan sangat baik gitu. Ya, harus bergerak sih. Kalau sekarang, kalau yang zaman sekarang, ya kita punya kekuatannya ya bukan kekuatan ya, tapi kita punyanya ya kisah cinta-cinta itu ya. Gitu. Ya. Oke, kalau dari Mbak Reda soal lokalitas gitu ya. Kalau Mbak Oki sendiri menurut Mbak Oki kekuatan dan kelemahan sastra remaja kita sekarang gimana? Ya, kelemahan tadi yang sudah saya paparkan ya. Kalau kekuatan saya mau nyambung yang di poinnya Mbak Reda soal market tadi. Saya sangat setuju pasar cerita remaja itu sebenarnya sangat besar. Dan gini, saya diam-diam mengamati ada banyak sekali penulis buku-buku cerita remaja yang kita itu nggak pernah tahu judulnya, kita nggak pernah dengar karena mungkin nggak masuk dalam diskursus, tidak diperbincangkan, tapi itu laku keras. Tapi itu banyak dibaca. Nah itu artinya market untuk itu sangat besar dan itu masih menjadi tumpuan utama penerbit. Makanya kan sekarang banyak juga penerbit-penerbit yang spesialis ke buku-buku anak muda kan, buku-buku cerita remaja karena marketnya ada. Nah jadi potensi market yang sedemikian besar ini yang kemudian memang harus ditingkatkan kualitasnya karena kita nggak ingin buku-buku itu hanya sekedar laris kan. Kita mau buku-buku itu membentuk wacana, kita mau penulis-penulis yang bukunya laris itu juga diperbincangkan karena memang matter, karena memang tidak sekedar laku, tidak sekedar menjadi bacaan yang kemudian dilupakan, tapi mungkin bisa long last seperti Hilman, seperti Golagong, itu kan buku sedikit dari karya-karya cerita remaja yang akhirnya bisa melintas zaman. Nah itu yang harus kita semangati untuk para penulis cerita remaja dan penerbit, bagaimana kita menghadirkan cerita-cerita remaja yang tidak hanya sesaat, tapi juga bisa terus menginspirasi remaja-remaja selanjutnya. Seperti ya kita tahu Mark Twain kalau zaman dulu, nah sekarang kalau yang baru yang tadi sempat saya tunjukin Lady Bird itu kan itu cerita remaja yang
bisa long last cerita remaja yang tidak hanya sesaat saja. Jadi itu yang harus sama-sama kita garap bersama sekarang. Baik, terima kasih Mbak Oki dan Mbak Reda. Kita masih ada waktu untuk tanya jawab kah panitia? Sorry, masih ada waktu untuk tanya jawab? Nggak kedengeran Mbak? Oh iya ya, oke. Kalau mau ada pertanyaan karena penanya pertama akan dapat hadiah katanya. Jadi mungkin ada yang mau nanya dulu sebelum mungkin. Oh ya, silakan Pak Jo. Iya. Nggak, mau tanya mengenai penulis sendiri, maksudnya kan tadi dibicarakan konten, tapi kenapa penulis Indonesia sendiri tidak tertarik menulis teks untuk remaja. Misalnya kan dulu kan ada Iwan Simatupang, Gerson Poik, dan orang yang tersohor banget menulis untuk remaja. Kenapa sekarang enggak? Apakah dia karena teks remaja dianggap kurang sastrawi atau honornya kurang atau apa? Baik, terima kasih Pak John. Kenapa Kenapa penulis tidak membuat buku untuk itu? Iya, saya jawab nih. Iya, silakan. Saya ingat betul Pak Gerson Poik itu adalah salah satu penulis yang karya untuk yang adults-nya muncul seri berupa cerita bersambung di Kawanku. Dari situ saya tahu nama Gerson Poik. Terus kemudian siapa lagi ya? Ya, Iwan Simatupang sih enggak tahu. Tapi kayak yang lain-lain tuh juga menulis. Kalau perkiraan saya ya Pak, pertama adalah kurang, yang ada di pertanyaan Bapak itu tadi sudah tersebut tuh, dianggap kurang sastrawi Pak. Nah dan kemudian mungkin dianggap karena kurang sastrawi dan dianggap buat anak muda gitu, jadi mungkin juga ada di pertanyaan Bapak juga, jawabannya sudah ada, honornya dikit. Nah, saya beberapa minggu yang lalu bertemu dengan berkumpul bersama beberapa sastrawan senior dan keren-keren dan hebat-hebat dari tanah ini. Lalu saya mengeluarkan buku Books of Clouds itu, karena saya suka sekali buku itu dan kebetulan hari itu saya ingin menunjukkan ke seorang teman eksekusi bukunya. Jadi bukunya dibuat dalam bentuk hardcover tapi covernya bagus sekali. Jadi saya mau tanya, ini kalau dibikin untuk buku anak-anak di sini harganya berapa? Lebih ke nyanyi harga. Waktu saya keluarkan lalu ada 4 orang penyair ini, mereka adalah penyair. Terus pas lihat, oh buku anak-anak. Terus saya bilang, iya tapi penyairnya adalah seorang penerima penghargaan sastra di negerinya untuk karya dewasa. Terus mereka langsung, oh gitu? Iya saya bilang. Dan untuk buku yang dia tulis untuk anak-anak ini pun dia dapat penghargaan, saya bilang gitu. Lalu saya bilang, kenapa bapak-bapak tidak menulis untuk anak-anak? Kenapa tidak untuk remaja? Terus salah satu bilang, sebenarnya gampang sih itu ya, tinggal nulis-nulis aja ya. Tapi males deh, dia bilang gitu. Lalu satunya lagi bilang bahwa kemarin saya coba nulis cerpen, terus orang bilang bagus. Ya udah nanti saya bikin lagi deh yang kayak gitu-gitu. Ternyata gampang juga nulis buat remaja, buat anak-anak. Nggak usah pusing, tapi duitnya ada. Terus saya ngerasa kayak, apa segitunya ya buku untuk anak ya. Prihatin juga dengan jawabannya. Salah satu dari mereka yang kemudian dia seorang penyair yang karyanya pernah saya nyanyikan lagunya, puisinya. Terus dia bilang, saya baru lihat ini, dia bilang. Saya sangat tertarik, kalau boleh difotokan beberapa halamannya, saya akan mencoba melakukan ini. Wah, saya sangat berharap beliau ini melakukannya. Jadi saya berjanji pada diri sendiri untuk kapan-kapan colek-colek dia. Kang udah sampai mana Kang gitu, biar terjadi gitu. Tapi memang rasa kurang sastrawi itu Pak sangat-sangat kental kayaknya di antara kakak-kakak sastrawan kita ini gitu. Kayak dianggap cemen gitu. Ya loh Pak, saya aja
Bapak nggak tahu sih, saya pergi ke London, waktu ke Frankfurt Book Fair, lagi tidur enak-enak dibangunin. Kenapa kamu ada di sini? Kamu kan bukan penulis. Terus saya bilang, ini jam 2 pagi loh, sama teman sekamar. Terus ya, kamu kan nggak nulis apa-apa. Buku kamu cuma 1. saya mau jawab apa ya? Ya iya sih, gitu, tapi mau bilang apa? Jadi saya, oke. Ya. Itu loh Pak, jadi saya dianggap karir saya kurang sastrawi lah gitu deh. Kurang bahan. Oke, kalau Mbak Oki, kenapa ya kira-kira kejadian seperti itu? Ya, dianggap kurang sastrawi, dianggap kurang bergengsi, itu jelas harus kita akui menjadi salah satu yang menghalangi kenapa banyak penulis pengen nulis yang terasa sastrawi dulu, pengen dikenal sebagai sastrawan dulu. Nah, tapi kemudian di titik itu pun, ya saya melakukannya kan, saya setelah 5 novel dan 1 kumpulan cerita pendek, saya akhirnya berhasil melepaskan sindrom itu. Saya menulis buku Mata ini 4 buku. Nah, tapi di titik ini saya juga harus mengatakan bahwa menulis cerita anak tidak semudah yang dibayangkan. Jadi belum tentu juga teman-teman yang biasa nulis sastra dewasa, yang biasa nulis cerita di Kompas, cerpen Kompas, itu akan bisa dengan mudah masuk ke dunia itu. Enggak. Dari 4 buku itu saya sangat struggling di buku pertama. Saya harus mencoba, saya masih mencari bentuk, saya masih meraba-raba bagaimana seharusnya. Lalu kemudian di buku selanjutnya saya baru merasa lebih nyaman, baru bisa menemukan gaya dan baru bisa lebih menikmati bagaimana menulis buku anak. Jadi tentu tidak setiap penulis punya kesabaran seperti itu gitu. Nah, lalu di sisi lain juga belum ada kesadaran melihat cerita anak itu sama pentingnya dengan cerita orang dewasa. Nah, saya di sini walaupun seri Mata tadi sudah lengkap, sudah genap seperti yang saya rencanakan 4 buku, tapi ketika ada pertanyaan bahwa, oh berarti sekarang udah nggak nulis anak lagi dong, ayo balik lagi ke dewasa. Oh enggak, saya bisa aja nulis lagi nanti, kapan-kapan kalau saya mau gitu. Cuma sekarang saya mau nulis dewasa dulu. Itu hanya soal waktu gitu loh. Bukan berarti itu hanya iseng-iseng atau hanya proyek sementara gitu. Saya sudah melihat cerita anak dan cerita dewasa sama pentingnya, sama larisnya, bahkan lebih laris cerita anak daripada cerita dewasa, bisa jadi gitu, karena buku anak-anak sekolah bisa ngambil buku dikoordinir oleh sekolahnya dan sebagainya, jadi jelas pasarnya ada. Lalu dari saya personally, saya masih pengen nulis cerita remaja. Jadi tunggu ya, nanti saya nulis cerita remaja juga. Iya, sering disepelekan ya nulis buku anak dan remaja. Sulit sekali, gitu ya? Kayak nulis kalau dipesanin cerpen oleh beberapa majalah perempuan itu, saya bisa nulis cerpennya di pasar gitu, di iseng di Pos Press atau di kedai Cikini itu, bisa dah langsung jadi hari itu gitu. Tapi nulis Nawilam, tolonglah, lama banget, ampun, susah. Kita punya waktu habis waktunya? Oke, terima kasih kalau begitu langsung saya tutup aja sesi kali ini. Terima kasih banyak atas perbincangannya yang seru sekali Mbak Reda dan Mbak Oki di Singapura ya. Terima kasih sekali, saya atas nama Jakarta Content Week 2022, saya ingin mengucapkan terima kasih atas partisipasi Anda dalam sesi The Blossoming Variety of Young Adult Literature. Kami masih punya banyak sesi menarik lainnya di Jakten 2022. Anda bisa mengakses seluruh sesi Jakten 2022 di website jakten.id. Ikuti terus media sosial kami @jakten untuk informasi terbaru tentang Jakten dan sehat selalu semuanya. Sampai jumpa.